Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenenda Rahman dengan NIM 2303145 dari Prodi Pendidikan Biologi. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, yang pertama itu kita akan membahas konsep dasar supervisi pendidikan. Nah, supervisi pendidikan itu berasal dari supervisi modern yang dirumuskan oleh Kimball Wiles pada tahun 1967 yang menyatakan bahwa supervision is assistance in the development of a better teaching learning situation. Supervisi adalah bantuan dalam pengembangan situasi pembelajaran yang lebih baik. Rumusan ini mengisyaratkan bahwa layanan supervisi meliputi keseluruhan situasi belajar mengajar seperti goal, material, teknik, method, teacher, student, and environment. Situasi belajar inilah yang seharusnya diperbaiki dan tingkatkan melalui layanan kegiatan supervisi. Dengan demikian, layanan supervisi tersebut mencakup seluruh aspek dari penyelenggaraan pendidikan pengajaran. Nah, yang pertama itu ada etimologi. Etimologi ini diambil istilah supervisi diambil adalah perkataan bahasa Inggris yaitu supervision, artinya pengawasan. Dalam ini adalah pengawasan di bidang pendidikan. Orang yang melakukan supervisi disebut dengan supervisor. Yang kedua itu ada morfologis. Supervisi dapat dijelaskan menurut bentuk perkataannya. Supervisi terdiri dari dua kata yaitu super yang berarti atas, lebih, dan visi yang berarti lihat, titik, awasi. Seorang supervisor memang mempunyai posisi di atas atau mempunyai kedudukan yang lebih dari orang yang supervisinya. Yang ketiga itu ada semantik. Pada hakikatnya, isi yang terkandung dalam divisi yang rumusannya tentang suatu tergantung dari orang yang mendivisikan. Wilayah secara singkat telah merumuskan bahwa supervisi sebagai bantuan pengembangan situasi belajar agar lebih baik. Nah, dari uraian di atas, maka pengertian supervisi dapat dirumuskan sebagai serangkaian usaha pemberian bantuan kepada guru dalam bentuk layanan profesional yang diberikan oleh supervisor seperti pengawas sekolah, kepala sekolah, dan pembina lainnya, guna untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar mengajar. Karena supervisi atau pembinaan guru tersebut lebih menekankan pada pembinaan guru, maka supervisi sering disebut pula dengan pembinaan profesional guru, yakni pembinaan yang lebih diarahkan pada upaya perbaikan dan meningkatkan kemampuan profesional guru. Nah, tujuan supervisi pendidikan ini yang pertama itu ada berdasarkan tujuan umum pendidikan. Nah, yang yaitu membina orang-orang yang disupervisi menjadi manusia itu dewasa yang sanggup berdiri sendiri. Yang kedua itu berdasarkan tujuan pendidikan nasional, yaitu membina orang-orang yang disupervisi menjadi manusia yang membangun Pancasila. Yang ketiga itu ada berdasarkan tujuan supervisi sendiri, agar tercapainya perbaikan situasi pendidikan dan pengajaran pada umumnya dan meningkatkan mutu pengajaran pada khususnya. Yang kedua itu ada tujuan khusus supervisi pendidikan. Yang pertama itu untuk membantu guru-guru untuk lebih memahami tujuan yang sebenarnya dari pendidikan dan perencanaan sekolah dalam usaha mencapai tujuannya. Yang kedua, membantu guru-guru untuk dapat lebih menyadari dan memahami kebutuhan-kebutuhan dan kesulitan-kesulitan murid dan menolong mereka untuk mengatasinya. Yang ketiga, memperbesar kesanggupan guru-guru untuk memperlengkapi dan mempersiapkan murid-muridnya menjadi anggota masyarakat yang efektif. Yang keempat, membantu guru-guru mengadakan diagnos secara kritis aktivitas-aktivitasnya, serta kesulitan-kesulitan mengajar dan belajar murid-muridnya, dan mendorong mereka merencanakan perbaikan. Yang kelima, membantu guru-guru untuk dapat menilai aktivitas-aktivitasnya dalam rangka tujuan perkembangan anak didiknya. Yang keenam, memperbesar kesadaran guru-guru terhadap tata kerja yang demokratis dan guru dapat mempelajari bersama-sama. Yang ketujuh,
Memperbesar ambisi guru-guru untuk meningkatkan mutu karyanya secara maksimal dalam bidang profesi. 8. Yaitu membantu guru-guru untuk dapat lebih memanfaatkan pengalaman-pengalamannya sendiri. Nah, tujuan umum dari supervisi ini adalah untuk memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar dan mengajar. Nah, adapun menurut Gregorio pada tahun 1966 mengatakan bahwa ada 5 fungsi utama supervisi. Yang pertama itu ada fungsi inspeksi, yaitu antara lain berperan dalam mempelajari keadaan dan kondisi sekolah. Yang kedua itu ada penelitian, yaitu mencari jalan keluar dari permasalahan yang berhubungan sedang dihadapi dan penelitian ini dilakukan sesuai dengan prosedur ilmiah. Yang ketiga itu ada bimbingan sendiri yang diartikan sebagai usaha untuk mendorong guru, baik secara perorangan maupun kelompok. Nah, yang keempat itu ada fungsi penilaian adalah untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan seberapa besar telah dicapainya dan penilaian yang dilakukan. Nah, selanjutnya itu ada ruang lingkup supervisi pendidikan. Ruang lingkup supervisi pendidikan tuh ada supervisi akademik dan supervisi manajerial. Yang pertama tuh supervisi akademik. Glickman pada tahun 1981 mendefinisikan supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, supervisi akademik ini merupakan upaya membantu guru-guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran. Uh, Adapun pengertian dari supervisi manajerial, di mana di muka telah dijelaskan bahwa esensi supervisi manajerial adalah pemantauan dan pembinaan terhadap pengelolaan dan administrasi sekolah. Nah, dengan demikian, fokus supervisi ini ditujukan pada pelaksanaan bidang garapan manajemen sekolah yang meliputi manajemen kurikulum dan pembelajaran, kesiswaan, sarana dan prasarana, ketenagaan, keuangan, hubungan sekolah dengan masyarakat, dan layanan khusus. Selanjutnya tuh kita bahas tentang prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Adapun prinsip-prinsip dari supervisi pendidikan itu antara lain yang pertama itu ada supervisi hendaknya memberikan rasa aman kepada pihak yang disupervisi. Yang kedua, supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif. Yang ketiga, supervisi hendaknya realistis berdasarkan pada keadaan dan kenyataan sebenarnya. Yang keempat, kegiatan supervisi hendaknya terlaksana dengan sederhana. Kelima, dalam pelaksanaan supervisi, hendaknya terjalin hubungan profesional bukan didasarkan atas hubungan pribadi. Keenam, supervisi hendaknya didasarkan pada kemampuan, kesanggupan, kondisi, dan sikap pihak yang disupervisikan. Yang ketujuh, supervisi harus menolong guru agar senantiasa tumbuh sendiri tidak tergantung pada kepala sekolah. Selanjutnya itu ada peran kepala sekolah dalam supervisi pendidikan. Kepala sekolah sebagai supervisor adalah harus diwujudkan dalam kemampuan penyusunan dan melaksanakan program supervisi pendidikan serta memanfaatkan hasilnya. Kemampuan menyusun program supervisi pendidikan harus diwujudkan dalam penyusunan program supervisi kelas, pengembangan program supervisi untuk kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan program supervisi perpustakaan, laboratorium, dan ujian. Kemampuan melaksanakan program supervisi pendidikan harus diwujudkan dalam pelaksanaan program supervisi klinis, program supervisi non-klinis, dan program supervisi kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan kemampuan memanfaatkan hasil supervisi pendidikan harus diwujudkan dalam pemanfaatan hasil supervisi untuk meningkatkan kerja tenaga pendidikan dan pemanfaatan hasil supervisi untuk pengembangan sekolah. Kepala sekolah
Dalam pelaksanaan tugas sebagai supervisor, hendaknya dilaksanakan dengan demokratis, ia menghargai pendapat guru, dan memberikan kesempatan untuk melahirkan gagasan dan pendapat. Keputusan yang diambil dengan jalan musyawarah, karena tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan bersama. Nah, selanjutnya itu ada proses supervisi pendidikan. Itu ada 5 ya. Yang pertama itu menciptakan hubungan-hubungan yang baik. Yang kedua, analisis kebutuhan. Yang ketiga, mengembangkan strategi dan media. Yang keempat, menilai. Dan yang kelima itu revisi. Adapun teknik-teknik dari supervisi manajerial ini, yang pertama itu ada monitoring dan evolusi. Yang kedua itu ada refleksi dan focus group discussion. Yang ketiga itu ada metodologi. Yang keempat itu ada workshop. Nah, baik, sekian mungkin materi yang dapat saya jelaskan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.